Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji agama kita yang mulia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga, di Purwokerto, di Banjarnegara, di Kebumen, dan juga sekitarnya. Manakala kita mencermati berita-berita yang disiarkan di layar kaca atau yang dipaparkan di media massa, kita akan melihat seakan-akan berita tentang kasus korupsi tidak ada habisnya. Itu baru yang ketahuan. Bisa jadi masih banyak kasus-kasus korupsi yang lainnya yang pelakunya itu bisa mengemas dan menyembunyikan kasusnya dengan sedemikian rapatnya sehingga saat ini belum terbongkar. Bahkan konon negeri kita ini berdasarkan salah satu survei menempati peringkat negara terkorup nomor 5 sedunia, yang mana nomor 5 itu dari 146 negara. Aneh memang, kok bisa negeri kita yang katanya merupakan negara yang berpenduduk Muslim terbesar sedunia, kok bisa negara kita menjadi negara yang terkorup nomor 5, ranking 5 dari 146 negara. Ini mungkin aneh bin ajaib. Dan yang lebih mengenaskan, ternyata tidak sedikit di antara para koruptor yang tertangkap, ternyata mereka itu rajin sholat 5 waktu. Entah bagaimana kualitasnya. Yang jadi pertanyaan, ada apa dengan sholat kita? Kok bisa orang yang sudah sholat 5 waktu dengan rajin, mungkin juga berjamaah di masjid, kok masih korupsi? Bahkan korupsinya kadang-kadang tidak tanggung-tanggung. Bukankah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 46 Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan bahwasanya salat itu bisa menghalangi seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar? Kenapa kok masih ada orang yang korupsi padahal dia salat? Ini baru kita cermati tentang perbuatan dosa setingkat korupsi. Belum kalau misalnya kita mengkaji dan melihat perbuatan-perbuatan dosa yang jauh lebih besar daripada perbuatan korupsi. Bahkan dosa tersebut adalah merupakan dosa yang paling besar. Apa itu? Perbuatan syirik. Coba kita lihat yang ada di masyarakat kita. Fenomena-fenomena kesyirikan yang ada di masyarakat kita. Mulai dari percaya dengan mitos yang berkembang di masyarakat, yang mitos itu tidak jelas dari mana sumbernya. Selain mitos juga masih banyak di antara masyarakat kita yang punya hobi datang ke dukun dalam segala kondisi. Entah itu ketika dia punya urusan politik lah, karena sebentar lagi dia akan nyalek, sehingga dia perlu jalan untuk memuluskan cita-citanya. Atau orang yang datang ke dukun karena urusan bisnis misalnya, karena dia pengen supaya perusahaannya maju, untungnya banyak. Atau mungkin sebagian pemuda yang karena dia punya urusan cinta, agar buah hatinya bisa dia nikahi, akhirnya dia
main dukun. Cinta ditolak, dukun pun bertindak. Kalau misalnya kita cermati, ternyata tidak sedikit di antara para pelaku perbuatan-perbuatan menyimpang tadi, ternyata dia rajin sholat. Bahkan barangkali ada di antara mereka yang menjadi imam sholat di masjid, atau bahkan mungkin ditokohkan di masyarakatnya. Sekali lagi, ini adalah merupakan sebuah fenomena yang aneh dan ajaib. Kok bisa? Sudah sholat, masih suka melakukan perbuatan syirik. Sudah sholat, masih suka menyajikan sesaji untuk selain Allah Azza wa Jalla. Sudah sholat, kok masih suka pergi ke dukun? Ada apa dengan sholat kita? Bukankah tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah kalian dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ada pertanyaan yang timbul di dalam benak kita. Mengapa? Mengapa salat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar? Kenapa prakteknya banyak orang yang salat tapi dia masih melakukan perbuatan dosa? Bahkan perbuatan dosa yang paling besar. Ada apa? Apakah mungkin ayatnya kurang pas dan ini tidak mungkin terbetik di dalam benaknya orang yang beriman? Atau mungkin salat kita belum sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama kita, sehingga salat kita ini tidak ngefek kepada perilaku keseharian kita. Kalau orang yang beriman, tentunya dia tidak akan berpikir bahwa Allah ini keliru dalam firman-Nya. Justru dia akan mengintrospeksi dirinya. Oh, bisa jadi salat saya ini belum memenuhi kriteria, sehingga salat saya ini belum mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam benak kita, bahwa salat itu bukan hanya merupakan gerakan lahiriah saja. Salat itu bukan hanya sekedar mengangkat tangan, kemudian ruku, kemudian i'tidal, lalu sujud, lalu duduk. Salat itu bukan hanya sekedar gerakan-gerakan lahiriah saja. Kalau misalnya cuma gerakan lahiriah, maaf, apa bedanya dengan senam kesegaran jasmani? Sama-sama menggerakkan badan. Sehingga maaf, ada sebagian orang niat salat untuk olahraga. Apakah orang seperti dapat pahala dari salatnya? Nah, jadi salat itu bukan hanya sekedar gerakan lahiriah yang kita gerakkan, kita luruskan punggung kita tekuk punggung kita letakkan kepala kita. Bukan hanya sekedar itu saja. Sebagian orang mengira bahwasanya salat itu hanya sekedar gerakan lahiriah. Sehingga hal itu terlihat sekali ketika datang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita dapatkan bahwa ada banyak orang yang melakukan kompetisi salat. Apa itu? Kompetisi salat tarawih. Ya, kompetisi salat tarawih. Di mana pada bulan Ramadan akan terjadi perlombaan cepat-cepatan salat tarawih. Masjid yang paling cepat selesainya itu akan menjadi juara pertama dan akan menjadi masjid favorit. Orang yang saat ini salat di sebuah masjid yang ternyata selesai salatnya kalah dibandingkan masjid lain, besok dia akan pindah ke masjid yang paling cepat. Itulah kompetisi salat tarawih. Saya secara pribadi pernah terjebak. Sekitar 15 tahun yang lalu, saya pernah sholat di salah satu masjid, di salah satu daerah. Nggak perlu saya sebutkan nama daerahnya. Subhanallah, imamnya itu luar biasa ekspresnya, tidak khusus. Ya. Jadi imamnya itu memilih suratan-suratan yang sangat pendek. Begitu selesai misalnya membaca waladdallin amin, kemudian imamnya membaca alif lam mim. Saya pikir dia mau baca surat Al-Baqarah, ternyata alif lam mim Allahu Akbar, langsung rukuk. Nanti rakaat berikutnya Yasin Allahu Akbar. Subhanallah,
Itu baru berbicara tentang suratnya, belum kalau misalnya kita lihat bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Makanya sempat ada di beberapa web di internet yang disetting di situ diperlihatkan bagaimana sholat yang paling cepat sedunia. Membaca Subhana Rabbiyal A'la sekali saja tidak cukup ketika kita sedang sujud, atau membaca Subhana Rabbiyal Azim satu kali saja tidak cukup ketika kita sedang rukuk. Baru kita mau membaca baru belum Subhana Rabbiyal A'la, itu sudah bergerak imamnya sehingga dia kemudian sujud, kemudian dia rukuk tanpa kita bisa menyempurnakan bacaan kita. Dan ini tentu sangat memprihatinkan, dan dijamin orang yang sholat di situ, dia setelah sholat akan berkeringat. Keringatnya akan bercucuran dengan deras. Karena apa? Karena dia mirip melakukan senam kesegaran jasmani. Padahal kalau misalnya kita mau sedikit saja memperhatikan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang berisikan perintah tentang sholat, niscaya kita akan dapatkan bahwa ayat atau hadis tersebut bukan hanya sekedar memerintahkan untuk sholat, akan tetapi hampir setiap perintah untuk sholat diiringi dengan kata-kata aqimu atau yukimuna atau aqimi, yang berarti dirikanlah. Contohnya misalnya dalam Al-Quran surat Thaha ayat 14. Dalam surat Thaha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri." Kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimis salah, tegakkanlah salat. Jadi Allah bukan hanya sekedar mengatakan salatlah, enggak, tapi Allah mengatakan wa aqimis salah, tegakkanlah salat. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW menceritakan atau bercerita atau memaparkan tentang rukun Islam, beliau mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kata Nabi SAW, ada an yuwahhidallah, dalam sebuah riwayat untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua kata Nabi SAW, wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Makanya kata sebagian ulama, hampir setiap perintah tentang sholat selalu diiringi dengan perintah untuk menegakkannya. Apa maksud menegakkan sholat? Tentunya ada tambahan kata di sini, menegakkan. Tentu bukan hanya tambahan kata yang kosong dari makna. Makanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, menafsirkan makna dari iqamus salah. Kata beliau, iqamatus salati tamamur ruku'i was sujud. Kata beliau radhiyallahu anhuma, menegakkan salat itu artinya adalah menyempurnakan ruku dan sujud. Menyempurnakan ruku dan sujud. Coba lihat orang yang tadi saya katakan, imam yang tadi saya nukilkan. Ketika dia ruku hanya seperti seekor ayam yang mematok jagung. Bagaimana dia akan menyempurnakan ruku dan salatnya? Kemudian kata beliau, wattilawatu wal khusyu'. Kemudian juga dia menyempurnakan di dalam membaca dan juga khusyuk di dalam salatnya. Wal iqbalu 'alaiha fiha, dan bertotalitas di dalam melaksanakannya. Lihat bagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini juga dijelaskan oleh para ulama yang lain setelah zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat itu bukan hanya sekedar gerakan lahiriah saja, tapi salat memiliki ruh, ya. Salat bukan hanya sekedar gerakan lahir, tapi juga ada amalan batin di dalam salat kita. Ketika kita katakan bahwasanya salat itu harus memperhatikan amalan batin, bukan berarti bahwa salat itu tidak perlu kita perhatikan lahirnya, gerakannya tidak perlu kita perhatikan. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan sampai target utama kita dari sholat kita hanya sekedar memperbaiki gerakan lahiriah kita saja. Kalau hanya sekedar seperti itu saja, maka nanti efeknya di dalam perilaku keseharian mungkin sangat minim. Makanya kita saksikan tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang alhamdulillah sudah mengaji, bahkan sudah lama dan rutin mengaji.
mempelajari cara sholat dari A sampai Z gerakannya. Mulai dari cara takbiratul ihram, bagaimanakah tangan mengangkat. Apakah tangan dihadapkan ke sana atau di tangan dihadapkan ke telinga. Kemudian jari-jarinya apakah dirapatkan atau tidak. Kemudian diangkat setinggi apa? Apakah setinggi pundak atau setinggi telinga. Itu baru berbicara tentang cara takbiratul ihram. Kemudian tangan ketika diletakkan seperti ini, apakah diletakkan di atas dada atau di atas perut. Ketika rukuk, bagaimana cara rukuknya. Ketika tasyahud, jarinya apa yang dilakukan. Apakah digerakkan atau tidak. Ketika duduk di rakaat terakhir, apakah duduknya tawarruk ataukah iftirash. Itu semuanya dikaji. Manakala ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan masing-masing punya argumen, itu dipaparkan dengan sedemikian luasnya. Dan ini tidak salah, dan ini bagus. Tapi sayangnya, banyak di antara kita berhenti cuma sampai di situ. Kita cuma baru mempelajari, sebagian dari kita baru mempelajari tentang gerakan lahiriahnya. Dan sangat disayangkan, tidak sedikit di antara kita melupakan atau tersibukkan dari mempelajari ruh salat itu sendiri. Apa itu ruhnya? Yaitu khusyuk. Khusyuk di dalam salat. Banyak di antara kita mempelajari, memperhatikan bagaimana cara kita bergerak secara lahiriah, kemudian kita melupakan ruh dari salat tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Fasalatun bila khusyuk." Salat tanpa ada khusyuk, wala hudurun, atau hadirnya hati, kabadanin mayyitin la ruha fihi. Seperti tubuh yang tidak ada nyawanya. Jadi kalau misalnya kita sholat, gak ada nyawanya, gak ada khusyuknya, itu seperti tubuh yang tidak ada nyawanya. Terus buat apa tubuh tersebut? Maka ini harus kita introspeksi diri. Makanya tidak heran seandainya ada orang yang sudah mempelajari sholat, yang katanya sholat seperti Nabi SAW dari A sampai Z. Bagaimana cara Nabi SAW, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana cara Nabi SAW takbiratul ihram, bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya. Ternyata setelah dia selesai mempelajari itu dan dia praktekkan, ternyata di dalam kesehariannya dia masih berperilaku dengan perilaku yang negatif. Buktinya apa Ustaz? Buktinya ada di antara mereka yang rajin untuk ngutang tapi malas untuk bayar. Padahal dia sudah sholat yang lahiriahnya seperti sholat Nabi SAW. Di antara mereka ada yang bisnis tapi modalnya cuma afwan akhi. Apa afwan akhi? Afwan akhi adalah sebuah istilah. Afwan itu artinya maaf. Akhi saudaraku. Ada orang kalau bisnis itu modalnya cuma afwan akhi, maaf saudaraku. Giliran suruh bayar, ngambil barang. Giliran suruh bayar, afwan akhi belum ada uangnya. Besok datangi katanya afwan akhi lagi. Katanya wah udah kepake buat istri melahirkan. Ya sudah, kira-kira 1 bulan lagi saya kumpul. Datang lagi, afwan akhi, duitnya buat nyicil motor. Besoknya lagi, kira-kira bulan depan lah, afwan akhi, ini buat bayar sekolah. Bisnis modalnya cuma afwan akhi. Padahal dia sholatnya, takbirnya, rukuknya, sujudnya, dia mengklaim sudah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau misalnya kita cermati, ada atau banyak di antara mereka yang masih sulit untuk mengendalikan nafsunya. Irinya, dengkinya kepada saudaranya. Masih suka menjatuhkan saudaranya sendiri. Masih suka memfitnah saudaranya. Bahkan terkadang ada di antara mereka yang berperilaku dengan perilaku yang lebih buruk daripada orang awam sekalipun. Na'udzubillah min dzalik. Hanya kepada Allah sajalah kita mengadu. Maka tentunya fenomena yang seperti itu menuntut kita untuk mengevaluasi ulang sholat kita. Kalau misalnya tadi kita berbicara tentang orang yang sholat memperhatikan lahiriahnya saja, tapi kurang memperhatikan batinnya, maka di sana ada yang lebih parah. Siapa itu? Orang-orang yang lahiriahnya tidak diperhatikan, apalagi batinnya. Jadi kalau tadi ya, kita berbicara tentang orang yang lahiriahnya diperhatikan dalam sholatnya, cara sujudnya, cara rukuknya, cara duduknya itu diperhatikan. Alhamdulillah, ini sebuah kemajuan. Tapi ada yang lebih parah dari itu.
Lahiriahnya nggak diperhatikan, apalagi batinnya. Siapa itu? Banyak di antara orang-orang yang menjadikan sholat itu hanya sekedar rutinitas lahiriah atau hanya sekedar formalitas, ibarat seorang pegawai yang hanya sekedar setor muka. Ibarat seorang pegawai yang hanya sekedar setor muka. Jadi sholatnya itu waktunya nggak diperhatikan, bisa jadi malah baru akhir-akhir waktunya. Mau sholat zuhur itu jam setengah 3 ya. Jadi sebentar lagi mau sholat asar baru sholat. Nanti sholat asarnya juga kayak gitu. Sholat asarnya juga kayak gitu. Menjelang sholat maghrib baru sholat. Nah, sholat maghrib juga gitu. Sholat subuh, sholat isya'nya juga seperti itu, sama aja. Jadi tidur dulu, nanti menjelang subuh baru sholat. Ya. Alhamdulillah. Ini, dan ketika sholat itu pun cepatnya luar biasa. Ada saja alasannya. Lagi di jalan, berkumandang suara azan. Rasanya berat sekali untuk membelokkan mobil, mampir untuk ke masjid untuk sholat. Ada aja alasannya. Lah, saya ini masih capek lah. Kemudian nanti kalau sholat di masjid takut sandalnya hilang lah. Kemudian kalau sholat di masjid kurang khusyuk. Nantilah kalau saya sudah sampai di rumah, insya Allah saya lebih khusyuk sholatnya. Mau mampir nggak jadi. Sampai di rumah ternyata pengen sholat, nantilah masih keringetan ini, ya, masih kotor tubuhnya. Ya udah mandi dulu. Habis mandi sebentar nih masih lapar, makan dulu. Habis makan, aduh sebentar nih ngopi dulu sebentar. Akhirnya setelah itu ketiduran. Tahu-tahu bangun-bangun sudah hampir habis waktu sholat isya. Lalu cepet-cepet sholat subuh. Lalu cepet-cepet sholat isya. Lalu cepat-cepat sholat isya, hampir habis waktunya. Ini pun waktu yang darurat ya sebenarnya, waktu sholat isya itu menurut sebagian ulama, dan ini pendapat yang cukup kuat itu adalah sampai setengah malam. Hampir subuh dia melakukan sholat isya. Itu pun sholatnya ekspres. Bacaannya karena saking hafalnya bacaannya, akhirnya bacaan itu keluar secara refleks. Tidak dia hayati bagaimana makna takbirnya, bagaimana bacaannya. Karena saking rajinnya, karena saking hafalnya bacaan itu, akhirnya sholatnya itu nggak tahu pikirannya kemana-mana. Acara TV yang tadi malam dilihat, memikirkan tadi di kantor dimarahi sama bosnya, atau memikirkan tentang anak-anaknya, atau memikirkan tentang utangnya, atau memikirkan tentang bisnisnya, tahu-tahu sudah assalamualaikum, selesai sholat. Dan seperti itu dia jalani mulai dari akil balik sampai mungkin umurnya sekarang 60 tahun. Masih kayak gitu. La ilaha illallah. Makanya wajar para pendengar dan para pemirsa yang kami hormati, seandainya sholat yang dilakukan oleh banyak orang itu kurang ngefek, kurang terlihat di dalam perilaku kesehariannya. Karena sholat yang dilakukan seperti itu kualitasnya. Makanya jangan heran seandainya mereka yang berkorupsi ternyata mereka rajin sholat. Karena kualitas sholatnya seperti itu. Mulai dari tingkat penyimpangan yang sangat parah. Makanya gak usah heran seandainya ada orang yang rajin sholat tapi suka ke dukun. Kenapa? Karena sholatnya itu adalah sholat sekedarnya saja. Tidak memahami isi kandungan dari sholat itu sendiri. Makanya wajar sampai penyimpangan yang dari penyimpangan yang paling berat sampai penyimpangan yang mungkin ringan. Ada seorang pernah bercerita, kata dia, saya pernah sholat asar berjamaah. Selesai sholat berjamaah, ada salah satu jamaah yang buru-buru keluar. Ternyata apa? Dia kepengin, buang air. Tengok kanan, tengok kiri, gak ada yang lihat, langsung tur di mana? Di tempat wudhu. Padahal di situ ditulis dilarang kencing di sini. Barusan sholatnya. Baru saja selesai sholat. Dia tengok kanan kiri, oh gak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat, nggak apa-apa, kencing di sini. Nggak tahu dia pikir bagaimana nanti najisnya orang, kecipratan najis dari air kencingnya. Kemudian bagaimana nanti seandainya ya ada orang yang melihat auratnya. Jadi sholatnya itu tidak ngefek. Kok bisa? Kenapa? Karena sholatnya itu hanya terjebak formalitas belaka. Dan ini harus kita perbaiki. Ulama kita, banyak di antara ulama kita yang memberikan contoh tentang bagaimana kita harus memperhatikan sholat secara lahir dan batin. Di antaranya sebuah kisah
tentang seorang ahli ibadah yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini adalah seorang ahli ibadah yang wafat pada tahun 237 Hijriah. Yang wafat pada tahun 237 Hijriah. Dan ulama ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, Az-Zahid Al-Qudwah Ar-Rabbani. Beliau ini, kata Imam Az-Zahabi, adalah orang yang ahli zuhud, kemudian bisa dijadikan panutan dan seorang ulama Rabbani. Wa kana yuqal Luqmanu hadhil ummah. Dan konon dikatakan bahwasannya Hatim Al-Asam ini adalah Luqman Al-Hakim umat ini. Diceritakan pada suatu hari, seorang yang bernama Isam ibnu Yusuf mendatangi majelisnya Hatim Al-Asam untuk berdiskusi. Di tengah-tengah diskusi itu, Isam ibnu Yusuf bertanya kepada Hatim Al-Asam, bagaimanakah cara engkau sholat? Bagaimanakah cara engkau sholat? Kata Hatim, "Idza jaa waqtu sholati kuntu fatawadda'tu wudu'an zahiran wa batinan." Kata Hatim, seandainya tiba waktu sholat, maka aku akan segera berwudu. Dan aku akan berwudu secara lahir maupun batin. Ada wudu lahir batin. Apa itu wudu lahir batin? Maka Isam bertanya, apakah yang engkau maksud dengan wudu lahir batin? Kata Hatim, ammal wudu'ul zahiru fa'aghsilul a'dha'a bil ma'i. Wudu secara lahir maksudnya adalah saya mencuci anggota tubuh saya sebagaimana yang umum diketahui, ya, mencuci tangan dan seterusnya. Wa amma al wudu'ul batin. Adapun wudu batin yang saya maksud adalah fa'aghsilu bi sab'ati asya'in bit taubati wan nadamati wa tarki hubbid dunya wa thana'il khalqi war riyasati wal ghilli wal hasad. Adapun wudu secara batin maksudnya adalah aku berusaha untuk membersihkan anggota tubuhku dengan taubat. Kemudian aku menyesal kepada Allah serta melepaskan kecintaan kepada dunia, pujian makhluk, jabatan dan kedengkian. Ini namanya wudu lahir batin. Jadi sambil wudu membersihkan lahirnya anggota tubuh sambil membersihkan hatinya. Sambil membersihkan hatinya. Ini yang sering kita lupakan. Kita cuma sekedar membersihkan lahir kita, kemudian kita melupakan batin kita. Makanya wajar seandainya wudu kita, sholat kita kurang efek ke dalam perilaku keseharian kita. Kemudian dilanjutkan sama Hatim, "Tsumma adhabu ilal masjidi fa absutul a'dha'a fa aral ka'bah." Selanjutnya aku melangkahkan kakiku ke masjid. Saat sholat ditegakkan, aku bentangkan seluruh anggota tubuhku, aku saksikan Ka'bah. Ini sholatnya depan Ka'bah. Kemudian fa'aqumu baina hajati wa hidri wallahu nadhiri wal jannatu an yamini wan naru an shimali wa malakul mauti khalfa dhahri. Kata beliau, kemudian aku berdiri di antara kebutuhanku dan kecemasanku. Sementara aku meyakini bahwasanya Allah melihatku. Surga di kananku, neraka di kiriku, dan malaikat maut berada di belakangku. Ini Hatim Al-Asam. Kalau pun salah seperti itu. Jadi dia merasa seakan-akan surga di sebelah kanannya. Kemudian neraka di sebelah kirinya. Dan malaikat pencabut nyawa sudah siap di belakangnya untuk mencabut nyawa. Dan aku meyakini bahwasanya saat itu Allah melihatku ketika aku sholat. Wa ka'anni wadhi'un qadami 'ala sirat. Dan saat itu seakan-akan aku meletakkan kakiku di atas titian dan jembatan yang akan mengantarkan ke surga. Wa adhunnu anna hadhihi salata akhiru salatin usalliha. Dan aku merasa dan aku menghadirkan perasaan di dalam hatiku bahwasanya seakan-akan ini adalah salat terakhirku. Thumma anwi wa ukabbiru bil ihsan. Kemudian aku berniat. Kemudian aku bertakbir dengan ihsan, dengan baik sebaik-baiknya. Wa aqra'u bit tafakkur. Kemudian aku membaca
dengan penghayatan. Tidak seperti tadi. Orang yang bacanya cepat banget. Bagaimana menghayati? Kilat khusus, bagaimana mungkin bisa menghayati? Wa aqra'u bitafakkur. Kemudian aku membaca bacaan salat itu dengan penuh tafakkur. Aku nikmati bacaan tersebut. Makanya wajar saja Nabi kita Muhammad SAW ketika salat membaca salat sambil nangis. Ya, coba kapan kita salat nangis? Nah, sebagaimana diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW ketika beliau mendatangi Nabi SAW yang saat itu ketika datang sahabat itu Nabi lagi salat. Kata sahabat tersebut, "Ataituhu wa fi jawfihi kasautil mirjal atau kama qala." Jadi saya datang kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang sholat. Saat itu saya dengar dari dalam dadanya seperti suara gemuruh. Mirip seperti gemuruhnya air yang sedang mendidih. Yakni minal buka. Kata perawi, yakni Nabi SAW sedang menangis. Kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena menghayati isi dari sholatnya. Kemudian dilanjutkan lagi. Wa arka'u bittawadhu. Kemudian aku rukuk dengan tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Aku rukuk merendahkan diri kepada Allah. Wa asjudu bittadarru'. Dan aku sujud dengan ketundukanku kepada Allah. Wa ta'atashahhadu birraja'i wa usallimu bil ikhlas. Aku bertasyahud dengan pengharapan kepada Allah. Dan aku mengucapkan salam dengan keikhlasan. Kata Hatim, fahadhihi salati mundu 30 aman. Inilah cara salatku sejak 30 tahun yang lalu. Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hatim, maka Isam berkata, gak ada yang bisa melakukan seperti ini kecuali engkau dan tentunya Nabi kita Muhammad SAW dan juga ulama sebelumnya. Kemudian Isam menangis sejadi-jadinya. Jadi insyaallah mulai pertemuan ini, pertemuan berikutnya kita akan sedikit mengkaji setiap Jumat pagi insyaallah, seandainya kita dikaruniai umur dan juga dikaruniai kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan mengkaji mengenai sholat lahir batin. Kita berusaha ya. Kita berusaha untuk mengkaji sholat secara lahir. Tentunya kita akan kaji bagaimana gerakan-gerakan sholat yang tentunya wudhu dulu ya, karena kuncinya sholat adalah wudhu atau suci. Jadi kita akan belajar bagaimana cara wudhu Nabi SAW secara lahir, kemudian juga secara batin, apa yang bisa kita petik faedahnya dari wudhu itu. Janganlah kita hanya memperhatikan gerakan lahiriah kita saja, tapi jangan hanya kita memperhatikan kebersihan lahiriah kita saja, tapi juga berusaha kita memperhatikan kebersihan hati kita. Kemudian juga nanti ketika kita belajar sholat, kita akan berusaha mempelajari takbir Nabi SAW. Kemudian apa pelajaran yang dipetik dari situ? Kalau orang sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, apa seharusnya perilaku kesehariannya? Seharusnya dia akan menganggap selain Allah itu kecil, sehingga dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kemudian dia mengedepankan cintanya kepada Allah di atas cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla, siapapun itu. Ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia paham betul bahwasanya makna dari bacaan ini, bahwa seluruh ibadahnya itu hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua insyaallah dengan izin Allah Azza wa Jalla akan kita pelajari setiap hari Jumat pagi. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Demikian pendengar Radio Insani dan juga pemirsa Insan TV di kesempatan hari ini yang telah menyimak siaran bersama beliau Ustaz Abdul Hussein dalam kajian sholat lahir batin. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Dan sesi selanjutnya sesi tanya jawab, dan bagi Anda yang akan bertanya di kesempatan hari ini, Anda bisa mengirimkan SMS ke nomor Radio Insani di nomor 085 600 100 880, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke Insan TV di nomor 085 21900 82773. Baiklah Ustaz, di kesempatan hari ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke monitor. Langsung saja Ustaz, kita bacakan. Ini datangnya dari hamba Allah. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana doa atau bacaan dalam salat pada waktu tasyahud awal dan akhir
yang dicontohkan oleh Rasulullah? Terima kasih jawabannya. Insya Allah masalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis seperti ini, insya Allah kita akan jelaskan nanti pada saatnya. Maka jangan buru-buru. Ya. Nanti kita akan jelaskan pertanyaan-pertanyaan tentang bacaan-bacaan, tentang gerakan-gerakan. Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada saatnya. Insya Allah. Kita dengar pertanyaan yang lainnya. Ini ada pertanyaan dan datanya dari Risa di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada dalil setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah diawali dengan membaca ta'awudz atau membaca basmalah? Jazakallahu khair. Buat Riza di Surabaya ini juga sebenarnya termasuk pertanyaan-pertanyaan yang saya katakan tadi bahwasanya ini insya Allah akan kita bahas. Namun secara ringkas ta'awudz atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan ta'awudz itu cukup di awal rakaat pertama saja. Ada ulama yang mengatakan tidak, setiap setiap masuk rakaat baru itu membaca ta'awudz. Dan ini pendapat yang cukup kuat insyaallah, yang dikuatkan oleh para ulama kita di antara Syekh Al-Albani, berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah." Kalau kamu ingin baca Quran, maka ucapkanlah ta'awudz atau isti'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga dari situlah kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya ta'awudz itu diperintahkan setiap kita melewati satu rakaat. Setiap kita melewati satu rakaat, rakaat baru kita akan membaca ta'awudz. Itu pendapat yang cukup kuat di antara pendapat para ulama. Adapun basmalah ini adalah dibaca di awal surat. Atau di perpindahan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Itu yang kami ketahui. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya silakan. Ya, baiklah pendengar dan pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada yang akan bertanya, Anda bisa mengirimkan SMS di nomor 085 21900 8273 dan kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Saat ini datangnya dari saudara kita di Sumatera Barat. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya bagaimana kalau ketika sudah sholat witir atau akan tidur, apakah sudah selesai sholat tahajud harus ditutup dengan witir? Apa boleh melakukan 2 kali sholat witir? Terima kasih jawabannya Ustaz. Mungkin ini bertanya tentang sholat tahajud, apakah bisa dilakukan sebelum tidur atau tidak, ataukah harus setelah tidur. Kemudian kalau misalnya dilakukan setelah tidur, apakah ditutup dengan witir atau bagaimana? Para ulama menjelaskan bahwa orang sholat witir terutama, dan juga sholat malam secara umum, apakah dilakukan sebelum tidur atau sudahnya? Ada 2 hadis yang berbicara masalah itu. Ada hadis yang mengatakan bahwa janganlah engkau tidur, diantaranya wasiat Nabi SAW, seingat saya kepada Abu Hurairah, seingat saya, apakah Nabi SAW berpesan sebelum engkau tidur jangan sampai engkau lupakan sholat witir. Itu salah satu wasiat Nabi SAW. Tetapi di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau bangun di sepertiga malam terakhir setelah beliau tidur. Para ulama menjelaskan bahwa dari 2 hadis ini dan yang semisalnya disimpulkan bahwa orang sholat itu tergantung bagaimana kondisinya, bagaimana kondisi seseorang saat itu. Seandainya dia memprediksikan bahwa dia bisa bangun di malam hari, di akhir malam, maka lebih baiknya atau lebih afdalnya dia sholat di akhir malam, kemudian ditutup dengan witir. Ini buat orang yang kira-kira memprediksikan karena kondisi fisiknya yang fit, dia akan bisa bangun. Maka saat itu dia lebih baik diundur di akhir malam. Seandainya kondisi yang lain adalah ketika seseorang dia itu memprediksikan bahwa akan tidak bisa bangun di malam hari karena capek sekali. Di akhir bangunnya pas subuh sehingga dia tidak sempat untuk sholat tahajud, sholat witir. Kata para ulama, dalam kondisi seperti ini maka sebaiknya dia sholat sebelum dia tidur.
Kalau misalnya dia sudah sholat sebelum tidur dan dia sudah tutup witir, ini pertanyaannya tentu, apakah boleh dia menambah sholat lagi ketika dia ternyata bangun di akhir malamnya, masih ada sisa waktu sebelum subuh? Jawabannya boleh insya Allah, karena dalam beberapa riwayat Nabi SAW disebutkan bahwa beliau sholat lagi setelah sholat witir 2 rakaat. Dari sini kemudian para ulama menyimpulkan boleh seorang itu sholat lagi setelah sholat witir, hanya saja untuk sholat berikutnya ini tidak perlu ditutup dengan witir lagi, karena Nabi SAW mengatakan la witrani fi lailah, tidak boleh sholat witir 2 kali dalam satu malam. Adapun makna dari hadis Nabi SAW, hendaklah engkau tutup sholat malammu dengan witir, kata para ulama, itu menunjukkan tentang penekanan dari Nabi SAW tentang pentingnya sholat witir, sehingga tidak layak untuk ditinggalkan sholat witir tersebut oleh siapapun, baik ketika dia sedang mukim maupun ketika dia sedang bepergian. Silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini masih melanjutkan pertanyaan dari pemirsa Insan TV di kesempatan hari ini. Ini datangnya dari Nur di Tasikmalaya. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dulu sebelum saya kenal sunnah, saya pernah sholat wajib di kendaraan, tetapi tidak sungguh-sungguh karena masih berharap bisa sholat di tempat tujuan. Apakah harus diulang? Buat saudara atau saudari Nur di Tasik ya, dulu sebelum belajar pernah sholat di kendaraan itu, dan kaifiyahnya juga mungkin kurang pas, itu apakah harus diulang? Kalau dulu belum tahu maka insya Allah tidak mengapa ya. Kalau belum tahu insya Allah tidak mengapa. Yang jadi masalah adalah kalau sudah tahu. Itu pun juga kita memperhatikan bahwa sholat kalau terpaksa sekali dilakukan di kendaraan, walaupun sholat wajib, karena dikhawatirkan nanti kalau dia mengakhirkan sholatnya akan keluar waktu sholatnya, akan habis waktu sholatnya, dan tidak bisa dijamak dengan sholat berikutnya, seperti sholat subuh misalnya, kan nggak bisa dijamak dengan sholat duhur. Misalnya dia sampai tujuan ternyata jam 7, nah, itu jelas sudah lewat waktu sholatnya. Kemudian juga dia nggak bisa memberhentikan kendaraannya karena kendaraan umum misalnya. Dalam kondisi seperti itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Kalau dia bisa sholat di kendaraan sambil berdiri, ya berdiri. Kalau tidak bisa sambil duduk, cuman di awal sholatnya dia perlu untuk menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat. Adapun setelahnya seandainya kemudian kendaraannya belok, tidak mengarah ke kiblat lagi, maka insya Allah tidak mengapa. Intinya kalau misalnya itu terjadi dahulu, maka tidak mengapa insya Allah, dan semoga tidak wajib untuk mengulanginya kembali karena itu dilakukan dalam keadaan ketidaktahuan. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Baiklah pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada yang akan bertanya di kesempatan hari ini, Anda juga bisa mengirimkan SMS di nomor 085 600 100 880. Dan bagi para pemirsa Insan TV di kesempatan hari ini, Anda bisa bertanya pada beliau Ustaz Abdul Husain FCMA di nomor 085 21900 8273. Baiklah Ustaz, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini datangnya dari Afif di Lampung. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah sholat tahajud kemudian dilanjutkan dengan sholat witir, apakah kita harus membaca doa kunut setelah witir? Mohon penjelasannya. Buat saudara Afif di Lampung, apakah harus membaca kunut setelah witir? Bukan setelah witir, ketika witir. Ya, ketika witir. Kalau harus ya tidak. Itu sunnah. Disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lebih baik dilakukan. Kalau tidak dilakukan, tidak mengapa. Itu hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Ini masih pertanyaan dari pemirsa Insan TV di kesempatan hari ini. Ini datangnya dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di lingkungan masjid dekat rumah Ana ada seorang imam yang bacaan sholatnya cepat dan tidak tumakninah. Ketika bacaan sir, kadang Ana tidak sempat selesai dalam membaca Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Pertama, apakah betul dia tidak tumakninah? Ya. Kalau memang betul dia tidak tumakninah, maka saat itu orang yang sholatnya tidak tumakninah tidak sah sholatnya.
Kalau tidak sah sholat imamnya, berarti makmumnya juga tidak sah. Jadi kalau betul-betul tidak tumakninah, ya, tumakninah itu antara lain diukur dengan bacaan, ya. Jadi cukup untuk membaca bacaan minimal. Kalau misalnya Subhana Rabbiyal A'la itu kan sunahnya 3 kali, minimal bisa dibaca 1 kali. Subhana Rabbiyal A'la sekali, itu minimal. Itu batas minimalnya. Kemudian juga bisa diukur dari gerakan. Dari gerakan kata para ulama, berdasarkan hadis Nabi SAW, sampai tulang belulang kembali pada posisinya. Maksudnya adalah sampai sempurna. Kalau ruku ya sempurna rukunya gitu. Kalau berdiri ya berdiri sempurna, sampai berdirinya itu sempurna. Tidak sekedar formalitas, hanya sekedar berdiri sebentar kemudian. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi kriteria itu, ya, tidak memenuhi kriteria batas minimal tumakninah, maka saat itu sholatnya tidak sah. Karena tumakninah adalah rukun, dan rukun sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ditinggalkan. Ya, kalau seandainya ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, itu tidak sah sholatnya. Kalau sholat imamnya tidak sah, berarti makmum juga tidak sah. Dalam kondisi itu bagaimana? Dalam kondisi seperti itu, maka dia berusaha untuk menasehati semampunya kepada imam, tentunya dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun. Kalau Anda masih muda, imamnya sudah lanjut usia, jangan terkesan menggurui. Itu perlu diperhatikan tentunya. Kemudian kalau seandainya memang tidak bisa, maka berusaha untuk mencari imam yang lain, ya, dengan cara yang elegan juga, misalnya menghubungi takmirnya, menyampaikan dari hati ke hati. Kalau seandainya nggak bisa juga, maka mencari masjid lain yang kira-kira imamnya tumakninah, walaupun mungkin agak jauhan dikit dari rumah, demi untuk mempertahankan keabsahan sholat kita. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Kita lanjut dari pendengar Radio Insani yang akan di kesempatan ini yang bertanya. Ini datanya dari Mas Gio di Kemudian. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana ketika kita sholat sering memikirkan atau melayang-melayang selain kepada Allah? Apa sholatnya harus diteruskan atau batal? Ya. Buat saudara Gio di Kebumen, bagaimana kalau misalnya kita sholatnya melayang-layang, apakah diteruskan atau dibatalkan? Diteruskan apanya? Diteruskan melayangnya. Diteruskan sholatnya, di stop melayangnya. Ya. Jadi sholatnya diteruskan, tapi pikiran melayang itu dihentikan. Jadi memang yang namanya sholat khusyuk, insya Allah semoga kita akan kaji, itu memang membutuhkan perjuangan. Jadi membutuhkan perjuangan yang cukup keras, ya, membutuhkan perjuangan yang cukup keras, dan butuh perang melawan setan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya ketika kita melakukan sholat, kemudian kita mengalami hal-hal yang tadi, dan saya yakin hampir semuanya kita mengalaminya, termasuk saya juga mengalami hal seperti itu. Ketika pikiran kita melayang kemana-mana, kita sadar, kita menyadari hal itu, maka segera kita memperbaiki. Walaupun nanti akan ada pertentangan. Mungkin nanti sebentar melayang lagi, perbaiki lagi. Melayang lagi, perbaiki lagi. Yang penting ada usaha. Orang yang berjihad di dalam sholatnya, memperbaiki cara sholatnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan pahala double. Dia akan mendapatkan pahala sholatnya sekaligus pahala perjuangannya. Ya. Ini semoga bermanfaat, dan mungkin nanti kita akan kaji lagi pada kesempatan berikutnya bagaimana supaya kita pikirannya tidak melayang-layang ketika sholat. Dan ini pertanyaan terakhir mungkin. Ya, terima kasih Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan kami bacakan juga dari pendengar Radio Insani di kesempatan hari ini. Ini datangnya dari Ummu Ali. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kiat-kiat agar kita bisa sholat khusyuk? Buat Ummu Ali yang bertanya bagaimana kiat supaya bisa sholat khusyuk, ini butuh pengajian khusus ini. Ya. Anda bisa baca beberapa buku. Ya. Anda bisa baca beberapa buku yang ditulis tentang itu. Di antara buku yang ditulis ada sebuah buku yang cukup bagus yang judulnya 33 Kiat Khusyuk di dalam Sholat.
Ada sebuah buku bagus judulnya 33 kiat khusyuk di dalam sholat. Itu cukup bagus. Di antara yang disebutkan di situ adalah bahwasanya kita harus persiapan. Ya. Kita harus persiapan sebelum sholat, mempersiapkan kondisi kita. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita itu berangkat ke masjid, ya. Atau agama kita mengajarkan kepada kita supaya kita berangkat ke masjid jangan mepet-mepet, ya. Jangan terlalu dekat waktunya. Ada sebagian orang komat baru berangkat, akhirnya sampai ke masjid ngos-ngosan. Bagaimana dia akan khusyuk? Dia harus menata nafasnya terlebih dahulu. Makanya ada sholat sunnah qobliyah sebelum sholat, dan ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat wudhu. Itu semuanya adalah semacam persiapan sebelum dia memasuki sholat wajib. Kemudian yang kedua di antara kiat yang disebutkan di situ adalah berusaha untuk memahami bacaan yang dibaca di dalam sholatnya. Dan ini insya Allah akan kita kupas. Dalam setiap Jumat pagi kita akan kupas tentang bacaan-bacaan sholat tersebut, makna yang dikandung di dalamnya, dan apa pelajaran yang bisa dipetik darinya. Kemudian yang ketiga, seperti yang tadi dinukilkan dari seorang ulama tadi, dan itu berdasarkan beberapa dalil, bahwa kita berusaha untuk menghadirkan perasaan bahwa sholat yang kita lakukan saat ini adalah merupakan sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga saat itu kita akan berusaha menyempurnakan sholat kita sesempurna mungkin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.